Jumpa lagi Kisanak. Seorang tersangka penganiaya pengemudi taksi online secara sadis mengaku sebagai keturunan Nabi yang ke-29. Lelaki gondrong dengan mulut kasar dan perilaku beringas ini bernama Bahar Smith. Sayangnya, Bahar tidak bisa menunjukkan kartu keluarga yang menjelaskan garis keturunan tersebut. Hakim menyimak keterangan Bahar. Tentu saja, pikirannya sambil menghitung-hitung. Kisanak, dalam sejarah Nabi Muhammad, hidup sekitar tahun 630-an Masehi. Jika saja satu generasi punya rentang waktu sekitar 30 tahun, menurut hitungan hakim, keturunan Nabi yang ke-29 itu lahir sekitar tahun 1500-an Masehi. Dari keterangan ini, hakim baru tahu jika Bahar ternyata jauh lebih senior dibanding Pangeran Diponegoro. Kita tidak tahu Kisanak, apakah jika bertemu Gubernur Hindia Belanda Jenderal Raffles akan mencium tangan Bahar saking seniornya. Kisanak, bahkan kabarnya Westerling memanggil Bahar dengan sebutan engkong. Kisanak, oh Kisanak, mungkin karena lahir pada zaman kegelapan itulah perilaku Bahar menjadi barbar. Ia belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dalam ceramahnya misalnya, ia baru bisa membedakan bentuk-bentuk Mrs. V saja. Alif Nasr berkata, apabila seorang perempuan itu bibirnya besar, berarti kemaluannya besar. Bicara ini ilmu. Kita jelas. Apabila perempuan bibirnya kecil, berarti kemaluannya kecil. Apabila bibirnya merah, berarti kemaluannya kering. Firasat. Apabila seorang perempuan tulang belakangnya ini bongkok, ya, nonjol, berarti kemauan dia bersetubuh itu besar. Pengen sekali bersetubuh. Nafsunya gede, nafsunya besar. Kisanak yang budiman. Berdasarkan keterangan tersebut, persidangan Bahar kali ini merupakan yang pertama menyidangkan tersangka yang usianya lebih dari 500 tahun. Usia Bahar hanya bisa dikalahkan oleh mumi. Kisanak yang budiman. Yang merepotkan bagaimana jika Bahar merayakan ulang tahun dengan tiup lilin. Kalau usianya lebih dari 500 tahun, lilin sebanyak apa yang ditancapkan di atas kue tart? Sepertinya Kisanak, Bahar perlu bantuan pemadam kebakaran untuk merayakan hari ulang tahun. Kisanak, oh Kisanak. Dengan pengakuannya tersebut, tampaknya majelis hakim perlu memeriksa tersangka atau terdakwa. Apakah saat berjalan memasuki ruang sidang, kaki Bahar menapak tanah? Jangan-jangan Kisanak. Selain itu, perlu juga diperiksa apakah di balik rambut gondrongnya ada pakunya. Kisanak, jika benar demikian, inilah pengadilan horor pertama di Indonesia. Kisanak yang budiman, pada persidangan terdahulu dalam kasus penganiayaan anak kecil yang digebuki Bahar di Bogor, ia sempat mengancam Presiden Joko Widodo. Saat palu hakim diketukkan, dengan lantang ia mengatakan, "Jokowi, tunggu saya keluar dari penjara." Dalam kasusnya tersebut, Bahar dihukum 3 tahun penjara. Saat ia keluar penjara setelah menjalani masa tahanannya, belum juga berhasil mewujudkan ancamannya, Bahar sudah ditangkap polisi lagi. Kasusnya sama, penganiayaan. Kali ini korbannya adalah pengemudi taksi online. Sepertinya Bahar betah di sana, Kisanak. Atau hal ini terjadi sesuai dengan sesumbar Bahar Smith saat masih merasa jumawa bahwa ia rela membusuk di penjara. Kisanak, oh Kisanak. Selain Bahar, ruang sidang juga dihiasi dengan drama persidangan rigid.
Imam besar yang sampai sekarang tidak diketahui apanya yang besar menghadapi tuduhan pelanggaran protokol kesehatan. Kisanak, dalam persidangan yang kesekian kalinya, Rizik memasuki ruang sidang dengan memakai syal bergambar bendera Palestina. Mirip dengan syal yang digunakan Anies Baswedan dalam foto gegayaannya. Kisanak, karena perilaku tersebut, hakim menegur Rizik, meminta tersangka melepaskan syalnya karena ia memasuki ruang sidang Republik Indonesia, bukan ruang sidang Palestina. Kisanak, kita tidak tahu. Jika saja syal yang dipakai Rizik bergambar logo Arsenal, mungkin hakim akan mengizinkannya terus. Masalahnya, beberapa anggota hakim dikenal sebagai The Gunners Toto. Kisanak, jika saja Rizik memakai syal bergambar Doraemon atau Hello Kitty, mungkin juga hakim akan memakluminya sesuai dengan karakternya. Kisanak, kabarnya saat membacakan pledoi pembelaan, Rizik sempat menangis sesegukan. Tangisan ini pasti bukan karena ia kejepit resleting, sebab ia jarang memakai pakaian yang ada resletingnya. Tangisan Rizik kali ini katanya karena ia terlunta-lunta saat hidup di Saudi Arabia selama 3 tahun. Padahal Kisanak, dalam pelesirannya itu, ia sempat berwisata ke Turki dan beberapa negara lainnya bersama keluarga besar. Kisanak yang budiman, dalam pledoinya itu, Rizik mengaku dicekal pemerintah Indonesia sehingga ia tidak bisa pulang ke Indonesia. Padahal menurut keterangan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftuh, berkali-kali ditegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak pernah mencekal Rizik. Kisanak, Rizik kabur ke Saudi atas inisiatif sendiri. Kalau ia mau pulang saat itu, mestinya ia bisa pulang sendiri. Lalu kenapa sekarang ia jadi menangis sesegukan di depan majelis hakim? Kisanak, hal ini membuktikan Rizik kalah mental dengan Jalangkung. Jalangkung saja kalau pergi tidak diantar dan pulang tidak dijemput. Anda sedang berada di channel paling update seangkasa raya. Lemesin aja, Zik.